Sampurasun. Hehehe. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali kita ini bisa bertemu dan tentunya saya tidak sendiri begitu. Mari kita sambut yang tercantik di antara yang tercakap. Aduh. Ada Mbak Nilu Puswa. Aduh. Ya ampun. Aduh. Kang Cepot Ya, ngerayunya pinter ya. ya kalau Udah belajar banyak. Kang Cepot apa kabar? saya baik lah. Sehat ya, udah pakai face Pangesto kalau shield. bahasa saya mah, alhamdulillah pangesto. Oh, Pangesto. Kalau Mbak Nilu sehat? Sehat, haruslah Alhamdulillah. selalu sehat. Tuh. Tapi ngomong-ngomong kita nggak akan ngobrol berdua saja ya hari ini ya. Kang Kenapa? Cepot. Kita harus menambah ilmu kita. Oh gitu? Biar lebih bagus, kita Betul. juga ngajak pemirsa untuk tahu lebih banyak soal COVID-19 dan bagaimana agar liburan kita nanti itu tetap aman gitu loh. Betul Jadi sekali. liburan kita makin enak, asik, tapi juga terbebas dari COVID-19. Di sini tuh ada Dr. Tri Yunis MW MSc. Beliau ini adalah Ketua Departemen Epidemiologi FKM UI. Nanti kita nanya-nanya deh gimana caranya supaya liburan kita tetap aman, bebas dari COVID-19. Satu lagi tahu nggak yang ganteng satu lagi nih? Kalah nih Kang Cepot nih. Ini kalau tidak salah itu kalau melihat dari Nyontek nih, perform style. Ini adalah, aduh siapa kalau tidak Siapa? Habib ini. Oh, betul. Satu udah benar. Lanjut. Habib Salim Jindan. Nah, Betul? Ya, betul. Kang Cepot, Oh ini gue, aduh. Banget Bebot. Habib sehat. Sehat, alhamdulillah. Bagus, Bu. Biasanya kalau Habib itu kelihatan cakepnya, ini kok tidak? Nah, Oh pakai masker. Ini Cepot bahaya nih, nanti narsumnya pulang nih Oh gara-gara enggak. ini. Biasanya kalau lihat Habib itu ganteng, ini kok ditutup pakai Pakai masker. masker. Karena kita semua harus menjaga jarak, pakai masker Betul. dan sebagainya. Dokter Tri apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak selalu Nilu, ya. Cepot. Sehat, tetap non. Ngomong-ngomong nih, kita mau informasikan juga jangan sampai dikira sama pemirsa kita lagi ngumpul begini nggak menerapkan protokol kesehatan. Oh, Jadi iya. kita mau kasih informasi juga nih Cepot ke pemirsa Iya, kalau Mbak. meskipun kita lagi berkumpul begini kita tetap menerapkan protokol kesehatan di Betul. sini. Jadi kita di sini ruangan yang kita pakai ini sudah dilakukan penyemprotan disinfektan supaya steril. Steril. Kemudian kita semua pakai masker, pakai jaga jarak, apalagi Cepot tuh paling jauh tempatnya dia ya. Iya, saya Pakai pakai jaga jarak segala rupa. dan kita semua yang masuk sudah dipastikan juga selalu mencuci tangan. Tapi kita sebelum mulai kita kalau nggak bisa cuci tangan pakai sabun, dokter kita pakai hand sanitizer ya katanya. Jadi saya pakai hand sanitizer dulu ya buat sebelum kita lanjutkan ke dialog kita. asal boleh Mbak ya? Oh boleh dong, kayaknya Dokter Tri juga, Pak Tri boleh juga. Cepot kejauhan nggak usah Aduh, lah ya. saya boleh pakai. Kalau tidak diusap, diminum boleh. Cepot beli sendiri aja yang ini cuma untuk 3 orang. Oh ya nggak apa-apa, no what, Mbak. Jadi mama Oke. saya beli sendiri lah. Ngomong-ngomong gini ya, Ya. kita ini kan sudah mau masuk liburan ada cuti bersama begitu ya. Betul. Kalau liburan kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita nggak kumpul-kumpul, ketemu teman gitu. Tapi COVID ini kayaknya belum turun-turun nih di Indonesia Betul, nih. belum Gimana selesai. nih Pak Tri? Pak Tri, Betul. gimana harusnya nih kita nih? Jadi COVID emang belum turun, masih meningkat di Indonesia. Jumlahnya sekarang tahun kemarin begitu 368.000. Jadi cukup banyak. Ada provinsi yang merah, ada provinsi yang orange, ada provinsi yang kuning, ada provinsi yang hijau. Juga kabupaten juga begitu. Kabupaten kota ada yang merah, ada yang kuning, ada yang orange, ada yang hijau. Tapi jumlah kabupaten yang merah sudah berkurang sekarang. Oke. Jadi lebih nyaman lah hidup di Indonesia. Karena yang kabupaten merahnya sudah banyak berkurang. Berita baik ini ya. Iya. Tapi bukan berarti kita nggak taat protokol ya meskipun Iya, begitu. betul. Nah, kalau liburan supaya aman, gimana caranya nih? Mungkin Ya. nggak itu dilakukan? Jadi liburan yang aman sebenarnya hari libur nggak salah begitu ya. Iya. Kita liburannya yang harus yang betul begitu. Harus yang betul. Yang pertama adalah pergi ke tempat yang betul, jangan yang merah. Kalau bisa. Kemudian tempat yang kuning, yang tempat yang hijau begitu. Artinya kabupaten yang kuning atau kabupaten yang hijau zonanya. Kemudian kalau terpaksa ke zona orange atau zona kuning, maka kita
seharusnya menggunakan pencegahan yang lebih dari yang ke kuning atau yang ke zona hijau gitu kira-kira. Nah, kalau kita ke zona yang orange atau merah, kita harus selain pakai masker, selain jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun, harus ditambah face shield begitu. Jadi kalau kita mau kemanapun, harusnya ke zona merah atau zona orange, kalau mau aman ditambah face shield begitu. Pak Nilu, sebentar saya pengen bertanya sama Pak Dokter, boleh? Boleh. Pak Dokter, kieu ya nya ya. Tadi kan Pak Dokter tes nyarioskeun wirehna urang teh liburan kudu liburan anu tempat aman. Ulah anu beureum, ulah anu koneng, ulah anu hejo. Eta teh di mana informasinya eta daerah teh koneng beureum hijau dan kelabu teh di mana eta teh Pak Dokter? Aduh, cepot bingung nih. Ya, apa ngaras Sunda lagi. Keren? Cepot nggak ngerti ini loh maksudnya gimana? Ngerti bahasa Sunda? Nggak ngerti Pak Cepot begitu. Ih. Bahasa Coba. Indonesia aja lah. Si ieu teh nyalahkeun mah si ieu teh anu ngomong Sunda. Begini dok, aduh, ya saya teh jadi ditranslate lagi bahasa, padahal di sini ada running tag nih baca. Tenang aja, Oh, ntar gitu. honornya nambah. Coba translate kan. Begini, begieu, dok, begieu. Begini, tadi kan sudah disampaikan, kita harus mencari zona aman lah. Betul. Nah, untuk melihat zona aman itu dari mana gitu intinya? Iya, jadi zona aman itu atau zona merah, ke orange, ke kuning dan hijau itu bisa dilihat dalam web, gitu, dalam web Satgas Nasional, kemudian Satgas Provinsi, atau Satgas Kabupaten atau Kota. Iya. Tapi kalau tidak bisa melihat Satgas webnya, begitu, pergikan ke kantor Satgas masing-masing, baik itu nasional, provinsi, atau Satgas Kabupaten. Jadi bagi yang tidak bisa melihat, ya tanyalah ke orang yang tahu atau bisa melihat web begitu. Mana wilayah aman? Iya betul. Cepot bisa nanya juga loh ke temennya, di tempat kamu lagi banyak kasus nggak? Iya. Bisa gitu juga. Begitu bisa juga ya dok ya? Iya betul. Jadi atau paling tidak bertanya kepada orang lain yang tahu begitu, yang di mana daerah kasus banyak begitu. Kalau kasusnya banyak, ya kayak Jakarta. Saya pikir semua orang tahu begitu, Jakarta merah begitu. Kalau misalnya Bogor begitu, orang lain kemarin tahu apakah Bogor merah atau orange sekarang. Jadi ditanya kepada orang Bogor yang tahu apakah status kota Bogor itu merah atau orange sekarang. Banyak cara nih Betul. Cepot untuk bisa tahu satu Jadi wilayah itu. istilahnya tidak akan melarang liburan atuh ya? Iya, masih bisa. boleh liburannya. Mohon maaf Pak Puspa, Pak Dokter. Nah, Cepot termasuk zona merah. Ini warnanya merah ini. Aduh. Makanya saya Bisa jarang jadi. dideketin. Makanya Saya tuh jarang dideketin. Cepot ditaruh paling belakang. Betul. Gitu. Tapi Aduh. ngomong-ngomong, kalau tadi sudah dijelaskan soal memang kasus ini cukup tinggi begitu, tapi Habibia ternyata banyak juga masyarakat kita masih tidak percaya dengan COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dari sisi agama itu kalau melihat kasus atau COVID-19 ini bagaimana sebenarnya? Utamanya kita nih sebagai umat yang beragama percaya memang dengan Tuhan, tapi kan penyakit ini nggak bisa sembuh sendiri juga gitu loh. Ya, begini. Sebagai masyarakat Indonesia, terutama orang yang mempunyai Tuhan, yang beragama, terutama kayak saya ya, saya beragama Islam. Tapi dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tak kala aku sakit, tak kala diriku sakit, Cepot ya. Ya, leres. Memang Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan daku. Tapi ingat, tanpa ada ikhtiar, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa akan menyembuhkan. Karena bagian daripada iman itu salah satunya mengimani kepada Tuhan yang Maha Esa, pada Allah. Yang kedua, an-nadzatul minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Kalau manusia sendiri tidak bisa menjaga kebersihan, berarti boleh dikategorikan mereka tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa.
Karena ini ajaran daripada agama. Kalau orang sudah mengingkari ajaran agamanya untuk menjaga kebersihan, dia tidak mau buang sampah sembarangan dan sebagainya, berarti tidak kenal Sang Pencipta dan juga Kanjeng Nabi Muhammad, Cepot. Gitu jadinya. Nah, ini masyarakat kita itu kan cenderung mempercayai para tokoh-tokoh. Bagaimana nih para tokoh-tokoh agama seperti Habib ataupun tokoh agama lainnya begitu Habib ya, untuk bisa mengambil peran memberikan edukasi untuk masyarakat tentang bahayanya COVID-19 ini begitu. Ya iyalah, seluruhnya tokoh agama punya kepedulian dalam membina umatnya masing-masing. Kalau tokoh agama, baik ulamanya, baik pastornya, romonya, kardinal dan sebagainya, kalau tidak bisa menasihati mengambil peran dalam masyarakat menjaga COVID ini, berarti dia termasuk pengkhianat negara Republik Indonesia. Nah, gitu Cepot lo. Jadi Agak keras Cepot ya? ya, Keras ya saya bicara ya? jadi keras Makanya. tapi nyeletit kan hati itu aja. Cepot nih harus ini Informasi informasi-informasi gini majikan lain Ya. dibagikan loh. Cepot mau nanya. Tadi Ya. dari tadi kayak mau nanya. Ya betul, ya sebagai umat yang beragama, ya seperti tadi Habibnya sampaikan, saya juga beragama Muslim, Islam. Ini sudah diterapkan juga kalau di daerah-daerah, Pak Ustadz. Habib, kalau sholat itu sekarang pakai jarak, Iya. kemudian pakai sajadah. Nah ini tidak akan merubah dari kaifiah sholat itu sendiri menurut Islam ini. Ya, yang penting satu, ad-darurat tabil maqdurah. Keadaan darurat itu dimungkinkan. Waduh, Sekarang kalau seorang imam bilang, betul. rapikan soft kalian. Kalau sekarang kan tidak. Tolong jamaah jaga jarak dalam menjalankan sholat. Itu lebih bagus. Betul. Kita. Benar ya. Cuma Pot begini Pot, Bagaimana, Bib? yang bikin kita pusing juga Pot, Ya. kadang-kadang Pot, Habib juga suka pusing ya? pusing Pot, pusing kita. Suka anda Bagaimana cepat kumpul. kita di majelis taklim, Iya. bagaimana kita mengadakan satu acara kalau Betul. masyarakatnya juga jamaatnya nggak mengikuti peraturan. Nah. Akhirnya kita pimpinan majelis taklim ataupun pimpinan dalam suatu jamaatnya ditegur Pot kita. Kalau Karena Habib, tidak mengikuti protokol kesehatan. betul, iya, bagus, ditegur. Kalau nggak diingatkan, manusia kan paling lupa. Betul. Manusia kan manusia paling khilaf. Betul. Ya, kalau manusia udah paling khilaf, terus kedua kalau ditegur, ada yang baik, ada yang tidak baik, Pot. Ya, betul. Tapi kalau manusia yang punya kadar keimanannya kuat, ditegur, dinasehati untuk menjaga kesehatan, dengan protokol kesehatan, mudah-mudahan dia nggak marah. Tapi Iya, kalau iya. nggak kenal Tuhan, Pak Puspa, marah. Betul. Iya. Contoh, Iya. saya ambil satu Pak Puspa. Ini saya ambil Pot ya, Pak Iya. Dokter ya. Boleh. Saya ambil ini, sanitizer. Maaf. Ini kita begini, sebetulnya dalam agama pun kita berwudu ada sebetulnya nih. Oke. Nih, sampai ke atas gini misalkan. Sampai dari sini kemari, sampai ulang terus masuk kemari. Ini ada. Oke. Jadi sebenarnya edukasi 3M oleh pemerintah itu sejalan ya dengan ajaran agama. Mm-mm. Ya contohnya, mau makan kita cuci tangan. Betul. Mau tidur kita gosok gigi. Iya, iya. Bangun tidur kita semuanya. Mandi, habis mandi kita pakai bedak dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang nggak tahu lah. Dikit-dikit, habis dikit-dikit, orang mau bikin acara keagamaan, nggak boleh begini. Mau dibuka, semua dibuka. Jangan mengatasnamakan agama untuk kepentingan majelis taklim kalian atau ormas kalian, tapi tidak mementingkan bagaimana jadi warga negara yang baik agar masyarakat terhindar dari pandemi. Nah, itu dia. Jangan sampai kita sebagai tokoh agama, kita merusak tatanan masyarakat sehingga besok-besok kalian berdakwah pulang ke rumah, kampung situ kena zona merah, Dok. Penyakit. Itu bahaya itu. Nah, itu harus jadi Bukannya dakwah yang baik, akhirnya dakwah menyimpang. Betul. Iya, Jadi iya. itu harus diperhatikan juga ya. Bukan diperhatikan lagi Mbak Puspa, mestinya seluruh tokoh agama ini, Dok, mau izin Dok, agar bisa kerjasama, mau menanya ke dokter. Nah, itu dia ya. Takutnya benar ya. kalau tokoh agama, wah nanya ke dokter, ntar pasang tarif lagi takutnya. Tapi Takutnya ngomong gitu kali Dok. Padahal kan tidak kan. betul. Dalam pandemi begini,
dokter free. Iya, betul. BPJS ada Mm-mm. dok. Iya, betul. Semuanya Kartu Indonesia Sehat di- ada dok. Kenapa masih dipakai sih? Kan gitu. Oke, tapi gini dok, saya ingin ke Pak Tri nih. Pak Tri, tapi gini, di tengah kasus COVID-19 yang cukup tinggi, kita memilih liburan tempatnya. Oh, tempat yang terbuka aja nih, kita pergi ke pantai aja, kan tempatnya terbuka, aman begitu. Benar nggak sih aman kalau kita liburan ke tempat-tempat terbuka, dok? Iya, Atau jadi- sebenarnya nggak juga gitu loh? Iya, jadi tempat terbuka itu lebih tidak berisiko dibanding yang tempat tertutup begitu, karena Oke. di tempat terbuka bisa pasti jaga jarak, kalau di pantai pasti bisa jaga jarak, pasti kena sinar matahari, Mm-mm. pasti ada angin begitu. Mm. Jadi angin akan membawa ke virusnya Ya. ke tempat yang jauh begitu. Jadi Ya. tempat terbuka lebih tidak berisiko Kena dibanding tipu tempat tertutup. berkerumun ya dok. Iya betul. Tapi, Jadi Pak Cepot, kalau di izin, Pak tempat- dokter, Pak Hmm. Puspa, Ya. virus yang dekat virus apa? Virus ya alergi gitu kan, bisul, Oh enggak, apa Pak Puspa virus apa yang dekat? Ada virus virus yang cinta. Nah, seperti apa? Itu nggak boleh dijauhi Nggak kan? bisa dijauhi. Kita anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Betul. Aduh, Kalau betul. kita sayang sama keluarga dan rasa cinta ini, Ah, ikut peraturan protokol kesehatan. Betul. udah itu aja Sepakat sebenarnya. lah kita. Ya, jadi Aduh. kalau saya teruskan tadi Hah? tempat yang terbuka lebih aman dibanding yang tempat tertutup. Yang kedua adalah jangan berkerumun begitu. Kalau di tempat terbuka ya pasti bisa menjaga jarak dengan baik. Kalau di tempat tertutup kan karena tempatnya yang sempit, Iya. ya, maka berkerumun jadi masalah begitu di tempat yang tertutup. Yang kedua anginnya belum tentu pasti ada begitu. Sinar matahari belum tentu pasti ada begitu. Jadi tempat tertutup lebih berisiko dibanding yang tempat terbuka begitu, Mbak. Tapi bukan berarti ke tempat terbuka bebas-bebas banget, nggak gitu juga ya dok ya? Enggak, tetap ada risikonya tapi kecil. Ada risikonya tapi kecil. Emang Cepot mau liburan kemana? Ya kalau sekarang ini kan harus jaga aman lah. Ya mungkin saya tadi daripada berkerumun, mending berdua saja. Berdua saja Mas apa? Sama istri saya. iya. Cuman sayangnya Heeh. kata istri saya, pap, udah bilang papa saya itu. Oh, gaya ya. Cuci tangan dulu, baru pegang aku. Ya. Setelah pegang, cuci tangan lagi. Nah, Jadi ya serba cuci tangan terus sekarang ini. iya. Iya, hati-hati tangannya tiba-tiba tipis pas selesai COVID-19 banyak kan cuci tangan. Gini, Pak Cepot, Ya. Mbak Puspa, Iya. Pak Dokter. Ya. Yang perlu kita perhatikan sekarang ini, Iya. agar juga dikasih edukasi kepada ibu-ibu rumah tangga. Kalau kita pagi-pagi, mungkin Mbak Puspa biasa ke supermarket ya, Iya, Kang betul. Cepot, Pak Dokter. Betul. Coba dah, kalau jam 6 ke pasar tradisional, itu sudah tempatnya sempit, Melebok, sudah ya. dan sebagainya. Kerumunan orang hampir kayak cacing di situ. Nah, ini juga bagian daripada mesti pengelola pasar. Iya. Di situ ada RT-nya, RW-nya, atau kelurahnya, agar bisa memberikan edukasi. Jangan ditumpahkan semua, oh Satgas aja, dokter aja. Lihat kemampuan kami kan juga Iya. terbatas Semua manusia, orang Dok. semua orang terlibat begitu dalam Terlibat, pencegahan Pak. Kalau nggak mau COVID-19 terlibat, ini ya. termasuk mereka virus yang hidup, Iya, nampak betul. gitu aja. Oke, ini kita pengennya ngobrolnya panjang, tapi sayang sekali waktu kita juga tipis begitu ya. Nanti kita lanjutkan obrol-obrolannya, tapi terakhir mungkin saya ingin minta apa namanya pesan begitu Pak Tri kepada masyarakat liburan ini supaya liburannya menyenangkan tapi tetap bebas COVID-19. Iya. Aman. Jadi anjuran pemerintah ya aman di rumah. Jadi tetap di rumah dianjurkan. Kemudian boleh berlibur kemana saja. Jangan lupa protokol kesehatan harus diterapkan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Kalau mau berkerumun, ya tetap jaga jarak. Jadi kalau berkerumun itu ya kalau bisa jangan banyak-banyak, kemudian kurang dari 20 orang, kemudian atau kalau bisa dibatasi lagi kurang dari 5 atau 10 orang begitu. Jadi lebih aman. Kemudian boleh kemana saja, tapi patuhi protokol kesehatan. Dan Itu. kita masih lama sampai Desember 2021 baru kita mungkin akan lepas dari protokol kesehatan. Oke, Kira-kira betul. gitu. Dia masih panjang. Habib, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat supaya kita jangan sampai abai begitu dengan protokol kesehatan dan kehidupan sehari-hari, kehidupan sebagai umat beragama. Saya menghimbau, terutama untuk pribadi saya, agar pun saya tidak akan lupa dengan keluarga saya juga, sama terutama
umumnya masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan dan mau berlibur juga mesti lihat zona yang aman yang mana. Betul. Iya. Yang ketiga, yang utama sekali yaitu bawa masker, bawa sanitizer dan lain sebagainya harus ada di tas masing-masing dan juga di mobil masing-masing. Iya. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ditunjukkan tempat mana yang tidak banyak terjangkitnya merahnya seperti cepot. Yang banyak yang merah-merah. Oke. Berdoalah intinya, banyak berdoa, jangan lupa ibadah. Semoga sebagai umat Indonesia yang beragama dengan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Indonesia dijauhi daripada penyakit COVID-19. COVID pandemi Amin. 19 dan juga Oke. dijauhkan keluarga kita, Amin. anak kita Amin. dari yang namanya bencana musibah yaitu COVID-19. Amin. Amin. Baik. Aduh, Cepot sudah Cuman cerah. tadi saya ada yang mengganjal di hati. Apa itu cepot? Habib yang mengatakan bawa masker. Jadi maskernya dibawa saja, jangan dipakai. Iya, Nah, aduh, gitu. Cepot. Ada masker, ada mas cepot nantinya. Aduh, terima kasih Ya. Habib, terima Sama-sama, kasih Bu Pak Puspa. Tri Ya. untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Cepot sudah makin tercerahkan dia. Iya betul. Aduh, Cepot ilmu saya juga punya pertama. tugas untuk bagikan info ini ya. Iya. Mhm. Jadi dengan begitu berarti kita sudahan ya, Cepot ya ngobrolnya hari ini. Sudah? Udah selesai ya. Padahal saya baru mau mencuci tangan. Nanti lagi. Jadi demikian perbincangan kita hari ini. Kita sama-sama menjadi garda terdepan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang paling penting adalah bagaimana kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan kalau tidak menggunakan hand sanitizer. Saya juga mau mengingatkan ada pesan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan agar disiplin dan juga patuh memakai masker, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan serta mencuci tangan itu belum sebanding dengan beratnya perjuangan dari dokter dan juga tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Dan juga mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa itu bukan hanya dimintai pertanggungjawabannya itu di dunia, tetapi juga di akhirat. Jadi mari kita sama-sama menjaga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih, saya Niluh Puspa bersama dengan Cepot dan para narasumber yang luar biasa pamit undur diri. Sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai